Banyak yang percaya Tuhan, betul? Betul. Banyak. Tapi masuk kepada kedalaman, masuk kepada next step, yaitu level para murid, kamu harus mengalami pemisahan, dipisahkan, jadi murid dan jadi orang percaya lain. Amin. Amin. Beda. Makanya badal pemisahan, ada pemisahan umat. Ini saudara harus ngerti. Bukan soal karakter, tapi pemisahan umat itu ini sama-sama. Yang dulu sama-sama tapi dipisahin. Wah, ini bukan sesuatu yang salah, tapi ada tujuan Tuhan di dalamnya. Harus ada ini. Karena ini, kamu akan dibangun oleh terang. Karena di dalam kosyek, di dalam area kegelapan, tidak ada pengetahuan. Nggak ngerti. Amin? Nggak ngerti. Orang yang hidupnya areanya masih di kosyek, itu nggak akan ngerti. Tuhan ngomong apa nggak ngerti. Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kok gini? Kenapa? No. Posisikan dirimu di or, jangan di kosyek. Kalau kamu mau posisikan di or, Tuhan ajari aku supaya aku mengerti apa yang aku alami, supaya aku di or. Oh gitu ternyata ya. Oke. Supaya kehendak Tuhan itu termanifestasi lewat kehendak saudara dan saya. Jadi gini, pemulihan itu terjadi ketika kehendak Tuhan berjumpa dengan kehendakmu. Berjumpa. Kalau kehendak Tuhan tidak pernah berjumpa dengan kehendak saudara, nggak akan terjadi pemulihan. Beda. Beda. Sudah jelas beda kok. Maka dipisahkan dari kosyek. Karena kehendak Tuhan dipisahkan dari kehendak manusia. Betul? Dahsyat. 1 Korintus 7 ayat 20 sampai 24. Kita baca bergantian. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktunya dipanggil Allah. Terus satu. Adakah engkau membawa dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tapi jikalau engkau mendapat Kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Ketiga, Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Oh my God. Saudara, kita itu adalah umat yang dimerdekakan dari dosa, bukan dimerdekakan dari kebenaran. Gini. Ketika saudara dimerdekakan, saudara orang bebas, betul? Dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanan adalah orang bebas. Artinya bebas dari dosa. Tapi kamu nggak bebas dari firman. Kamu bebas dari masa lalumu, tapi kamu tidak boleh bebas dari kebenaran firman. Gak boleh. Karena kamu dimerdekakan itu dari dosa, bukan dimerdekakan dari firman, bukan. Justru firman Tuhan yang memerdekakan kamu. Makanya banyak orang missnya di sini. Aku sudah dimerdekakan oleh darah Kristus. Akhirnya gini, maaf, darah Kristus akhirnya jadi murahan. Darah Kristus itu mahal. Gimana caranya kamu tahu itu mahal? Cuma satu, kamu sungguh-sungguh menghargai. Udah, that's it. Ada lain. Betul? Kita akan menghargai barang sesuatu kalau kita benar-benar mengerti bahwa barang itu mahal. Kita gak mungkin tahu sembarangan seenaknya, bener gak? Kita gak mungkin tahu sembarangan. Kita akan hati-hati, angkatnya hati-hati. Karena kita tahu menyadari bahwa darah itu mahal. Kalau kita gak menyadari sungguh-sungguh darah Yesus itu mahal, makanya banyak orang Kristen jatuh bangun. Betul gak? Ya. Banyak orang Kristen jatuh bangun. Mindset mereka gini, gak apa-apa. Selama ada kasih karunia aku diampuni. Jadi jatuhnya kamu mempermainkan kasih karunia. Ya. Kamu gak pernah menghargai grace. Ya. Gak pernah. Maaf, kamu gak pernah menghargai kasih karunia. Ya. Kamu cuma mengharapkan Tuhan. No, bukan itu. Makanya hidup sebagai hamba Allah itu levelnya di atas
dipanggil itu Enggak nggak apa-apa. apa-apa. Kamu dipanggil dari dalam keadaan dosa itu nggak apa-apa. Tetapi jikalau ada kesempatan dibebaskan, apa? Pergunakanlah Gunakanlah kesempatan itu. Artinya apa? Kamu nggak boleh nyanyiakan kesempatan yang Tuhan sudah beri. Ya. Tuhan sudah panggil kamu, nggak boleh. Nggak boleh sia-siakan. Apalagi mengatasnamakan kasih. Aduh, repot. Kasih yang sebenarnya kasih yang mahal menjadi kasih yang murah. Menjadi kasih yang murah. Tuhan, ampuni aku. Udah diampuni, besok lagi ulangi lagi Tuhan. Besok lagi ulangi lagi. Maaf, kamu disebut dimerdekakan, tapi perjalananmu adalah perjalanan hamba. Belum orang merdeka. Betul? Karena gini, mindsetnya kehidupannya masih kehidupan kampung lama. Bukan kampung yang baru, yaitu tanah perjanjian, bukan. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu Ia. Identitas kita harus berdiri. Tuhan, ini aku putuskan aku. Ini. Makanya kalau Tuhan panggil saudara, jangan sembunyi. Ya. Ingat gak waktu Allah berjalan-jalan di Taman Eden? Dia nanya, Adam, where are you? Di manakah? Tapi Adam sembunyi. Kenapa? Karena gini, mindsetnya udah gini. Ingat tuh, pada waktu Adam jatuh di Taman Eden itu ada yang namanya ini saudara. Kita belajar ini realita profetik. Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, itu Adam nggak langsung hilang apa ya? Hilang atmosfer, karena ada residu itu apa ya? Sisa. Dia bisa merasakan ketika langkah Allah, betul nggak? Tapi Adam tahu nggak? Tahu. Padahal di taman itu banyak hewan-hewan. Tapi ketika Allah berjalan, atmosfernya langsung terkonek. Waduh, ada Bapak nih. Kenapa dia bisa merasakan? Karena ada presence, ada residunya masih ada. Dia masih mengecap hadirat Tuhan itu masih ada. Harusnya gini, Lord, here I am. Ini aku. Tuhan kan bilang, siapa yang bilang kamu telanjang? Betul nggak? Iya. Siapa yang bilang kamu telanjang? Kira-kira Tuhan tahu nggak kalau Adam telanjang? Tahu. Tahu. Makanya Bapak bilang, siapa yang bilang kamu telanjang? Karena gini, Bapak itu gini, nggak, kamu harus pulih, nggak pulih, harus pulih. Nggak boleh. Makanya kalau dipisahkan, jangan asumsi lain dulu. Tuhan, wah begini. No. Tanya, Tuhan, dipisahkan dulu untuk ini loh. Seperti waktu Ia dipanggil, pergunakanlah kesempatan itu. Sekali lagi, ketika kita dimerdekakan dari dosa, itu artinya adalah kita berpindah warga kerajaan dari kegelapan ke terang. Pembebasan itu adalah gini loh. Ketika keputusanmu yang tadi saudara berjumpa dengan keputusan Tuhan. Mari kita baca Filipi 2 ayat 12 sampai 13. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keputusanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hanya